Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat demi ayat kita telah dengarkan mulai dari awal sampai pembicara sebelum saya sudah kita dengarkan semuanya. Mulai dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan di pembukaan tadi, kemudian dilanjutkan dengan ayat-ayat Allah berbahasa Indonesia, kemudian ayat-ayat Allah berupa penjelasan melalui gambar telah kita simak bersama-sama. Semuanya menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang proses perjalanan hidup kita, mulai dari alam rahim ibu sampai kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan yang kita dengarkan tadi, bahwa kita dalam keadaan fitrah keluar dari rahim ibu kita. Sebelumnya kita berada di alam arwah, kemudian kita masuk ke dalam rahim ibu. Di sanalah kita menerima amanah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh akhadha rabbukum min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah hai Muhammad ketika Tuhanmu menciptakan manusia dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian dari diri mereka dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, ya, kami mengaku tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Berarti ini sudah persaksian manusia di dalam rahim ibunya untuk mengesahkan Allah. Kalimat la ilaha illallah sudah diikrarkan oleh manusia di dalam rahim ibu. Kemudian kita keluar dalam keadaan fitrah, kita berproses hidup di atas muka bumi ini. Begitu tiba usia balik, mulai berlaku ketentuan Allah bahwa yang melakukan perbuatan salah akan ternoda hatinya, dan yang melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah akan semakin cemerlang, akan semakin bersih dan bercahaya hatinya. Gambar yang kita lihat tadi adalah pertama hati yang hitam, hati yang tertutup. Itu juga yang dikatakan hati yang buta. Itu gambarnya seperti yang kita lihat tadi. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj telah dijelaskan oleh Allah. Dalam ayat 46 Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun la yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lantas hati mereka dapat memikirkan dan telinga mereka dapat mendengarkan? Maka sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Tadi sudah dijelaskan penyebab butanya itu karena noda-noda hitam, telah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, karena ulah manusia. Maka
kalau kita renung-renungkan sudah berpuluh-puluh tahun kita menodai titipan Allah yang dikatakan oleh beliau tadi, Bapak Rifai, bahwa ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah melalui bimbingan zikir di awal pertemuan tadi, itulah yang dititipkan oleh Allah. Kata beliau, nur yang disimpan oleh Allah di dalam dada. Nah, kalau kita renungi sudah berpuluh tahun di dalam majelis ini, rata-rata usia kita ada yang sudah berkepala 4, kepala 3, bahkan ada yang sudah berkepala 6, 60 tahun, bahkan mungkin juga ada yang sudah mencapai 70 tahun. Ya, ada satu orang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu hari satu nada hitam saja yang masuk ke dalam lensa hati kita, maka kira-kira sejak usia balik sampai saat ini sudah berapa banyak noda hitamnya. Kalau itu tidak dibersihkan, kita keluar dari rahim ibu kita dalam keadaan fitrah. Kemudian titipan Allah yang kita kotori itu saatnya kita akan kembalikan kepada Allah. Apakah kira-kira Allah meridai? Apakah kira-kira Allah menerima dengan reda? Apakah itu dikatakan berpulang rahmatullah? Jangan sampai berpulangnya ke laknatullah. Oleh karena itu maka Allah memberikan kita bimbingan di malam, di Lailatul Qadar malam ini, karena malam ini adalah malam Lailatul Qadar, bukan dalam bulan Ramadan. Malam di mana turunnya bimbingan Allah Subhanahu wa taala, itulah malam kemuliaan. Ya, kalau dulu turunnya ayat kebenaran Al-Qur'an itu kebetulan di 17 Ramadan, maka malam hari ini turunnya di tanggal 3 bulan Agustus. Kita yang sangat beruntung malam hari. Apa yang diajarkan oleh Allah? Bagaimana kita membersihkan hati kita dengan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan di dalam hati. Bagaimana keutamaannya? Tadi sudah dijelaskan oleh beliau bahwa zikir itu akan menjadikan hati tenang, hati bersih. Kemudian orang yang hatinya bersih dikenal oleh malaikat. Di dalam hadis dikatakan, ma min qaumin yazkurunallah, tiadalah suatu kelompok, suatu kaum, suatu majelis yang berzikir kepada Allah, illa khaffat bihimul malaikah, kecuali mereka itu akan dikelilingi oleh malaikat. Kalau saya berkata demikian, beliau tentunya Bapak Rifai menyaksikan bahwa malaikat ramai di sekeliling rumah ini, menyaksikan majelis yang mulia ini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian orang-orang berzikir kepada Allah itu akan dinaungi oleh rahmat Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, kemudian akan diturunkan ke dalam hati mereka itu ketenteraman, ketenangan. Wa zakarahumullahu fi man indah, kemudian Allah akan memperkenalkan mereka di hadapan para malaikat di sini. Tadi maka kita disuruh untuk berzikir sampai kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikenal oleh malaikat. Orang-orang yang berzikir kepada Allah itu disebut dengan ahlullah, keluarganya Allah. Kita diakui saja oleh Pak Gubernur sebagai keluarganya, betapa senangnya hati kita. Apalagi kalau Allah mengakui ahlullah, keluarganya Allah, sungguh luar biasa. Kemudian di dalam Al-Quran dikatakan
walladzina amanu fatatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu adalah mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah dan tentram hatinya dengan berzikir kepada Allah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah akan menenteramkan hati. Ketentraman hati ini adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Bahkan di hadis tadi dikatakan sepotong kalimat tauhid di dalam hati seorang hamba yang sampai kepada Allah nilainya lebih besar daripada dunia dan isinya. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam penyampaian niat tadi bahwa manusia yang hatinya kotor, penuh dengan berbagai macam penyakit, maka amalan manusia itu tidak akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru sampai di pintu langit pertama sudah tertolak. Malaikat penjaga pintu langit pertama sudah menolak untuk mengembalikan amal manusia ke bumi. Setelah diselidiki apa penyebabnya, ternyata dalam hati manusia ada penyakit ghibah, suka membicarakan aib orang lain. Mungkin bebas dari ghibah, tetapi di pintu langit kedua terganjal karena penyakit dusta. Di pintu langit ketiga tidak bisa lanjut karena penyakit takabur, angkuh, sombong. Di pintu langit keempat, ujub, bangga, merasa bangga dengan amalnya. Di pintu langit kelima, iri dan dengki, penyakit iri, tidak senang melihat orang lain kalau mendapatkan kebaikan, dan susah kalau orang lain senang, dan dia senang kalau orang lain susah. Penyakit SMS ini Pak. Senang melihat orang lain susah, atau susah melihat orang lain senang. Kemudian di pintu langit yang ke-6, keras hati, tidak punya rasa kasih sayang. Dan di pintu langit ke-7, penyakit ria'un nas, pamer di hadapan manusia. Nah, kenapa terjadi penyakit-penyakit ini? Karena hati itu tempat bersarangnya musuh bebuyutan manusia, syaitan la'natullah. Nah, oleh karena itu maka kita diajarkan berzikir di mana tempat yang akan ditempati bersarang itu, di sana juga kita diajarkan oleh Allah berzikir seperti yang dituntunkan kepada beberapa teman kita tadi di depan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hitam hatinya inilah yang akan digiring mulai dari alam barzakh di tempat yang gelap, kemudian digiring ke padang mahsyar di tempat yang gelap pula. Bahkan di padang mahsyar dikatakan keadaan manusia di sana panasnya seakan-akan matahari sejengkal di atas kepala. Ini sudah sangat sejalan dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, Tudna asy-syamsu yawmal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamigdarin mil. Qala fatakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil araq. Faminhum man yakunu ila aqbayhi, faminhum man yakunu ila rukbatayhi, faminhum man yakunu ila haqwayhi, wa minhum man yuljimuhu al-arqul iljam. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, didekatkan matahari pada hari kiamat, dikatakan didekatkan perasaan manusia. Di hari kiamat nanti matahari seolah-olah sejengkal di atas kepala. Maka Nabi berkata, keadaan manusia pada waktu itu sesuai dengan kadar
amalnya. Ada yang terlihat keringatnya karena panasnya sampai kepada mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai ke lututnya, dan ada yang sampai ke pahanya, bahkan ada yang sampai ke batas mulutnya. Begitu hebatnya, luar biasa. Kemudian siksaan manusia yang ditayangkan tadi, bahwa manusia yang memakan harta anak yatim piatu itu dia berenang di dalam meminum darah dan darah. Di surah Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah khalaq anni sultaniyah khudhuhu faqulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilati dharruha sab'una dhira'an fasluquhu innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min miskin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Dan aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ini kata orang-orang yang digiring masuk neraka. Wahai kiranya kematian itu akan mengakhiri segala sesuatu. Hartaku tidak membawa manfaat bagiku. Habislah kekuasaan daripadaku. Kemudian kepada pengawal-pengawal Jahannam dikatakan, peganglah dia, belenggulah tangannya dengan rantai. Kemudian masukkan dia ke dalam api yang menyala-nyala. Sesudah itu belitkan rantai kepadanya yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung, dan juga tidak menganjurkan untuk memberi orang miskin, memberi makan bagi orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Maka di sini tidak ada seorang pun teman baginya, dan tidak ada pula makanan selain nanah dan darah. Tidak seorang pun yang meminum dan memakannya kecuali orang-orang yang durhaka. Bapak dan Ibu sekalian, sungguh jelas apa yang telah kita lihat. Maka terulang kepada diri kita, apakah kita masih tidak yakin dengan kebenaran tadi, atau kita termasuk orang yang masih setengah-setengah, atau kita menerima dengan penuh keyakinan. Di dalam Al-Quran memang ada 3 tingkatan manusia dijelaskan. Summa awrasna al-kitaban alladhi astafayna min ibadina wa minhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul azim. Kemudian kitab Al-Quran, kebenaran itu kami pusakakan kepada orang-orang pilihan kami di antara hamba-hamba kami. Nah, di sini di antara hamba-hamba kami, orang-orang pilihan, bukan hanya kepada Nabi, bukan hanya kepada Rasul, tapi orang-orang pilihan Allah. Seperti beliau Bapak Abdul Rifai kepada Niat, yang telah dipilih untuk menerima kebenaran ini untuk disampaikannya kepada kita. Bagaimana tanggapan kita? Maka sebagian mereka ada yang menzalimi, menganiaya diri sendiri, artinya tidak mau menerima kebenaran ini, langsung menolak. Omong kosong itu, masa bisa seperti itu? Ya terserah. Kemudian ada yang sikapnya masih setengah-setengah, benarkah itu atau tidak? Barangkali memang salah, tetapi ada juga ayatnya, ada yang seperti itu. Kemudian tingkatan yang ketiga,
adalah yang cepat-cepat menerima dan berbuat baik, cepat menerima tentu dengan izin Allah. Demikian itu adalah karunia yang amat besar. Demikianlah ayat-ayat Allah yang datangnya dari Allah. Siapa yang ingin menerima, silakan terima. Siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Faman saa'a falyu'min, faman saa'a falyakfur. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua, bermanfaat terlebih kepada diri saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan untuk mengerjakan apa yang telah saya sampaikan ini. Jangan sampai saya hanya pintar menyampaikan tapi tidak pintar mengerjakan. Besar sekali dosanya, besar sekali ancamannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Demikian qadanallah ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.